Oke, keluar duit sekitar 3 jutaan lebih untuk sebuah iPhone Inter, apakah masih layak diperhitungkan atau tidak? Kita bakal bahas di video kali ini. Cuman gue nggak spesifik bahas iPhone 12 mininya ya, karena gue udah sering bahas si 12 mini. Cuman gue pakai contoh 12 mini aja di around 3 jutaan. Sebenarnya budget 3 jutaan banyak hal yang bisa lo beli ya. Misalnya lo bisa beli iPhone XR, lo bisa beli iPhone 11. Kali ini yang gue bahas dari sudut pandang iPhone 12 mini. Nah, kenapa 12 mini? Gue ambil contoh budget 3 jutaan paling klimaks versi Inter yang paling bagus bisa lo dapetin model si 12 series ini. Jadi di budget 3 jutaan yang paling jelek yang bisa lo beli 10S ya dan 10R. Yang menengahnya sebuah iPhone 11. Tapi yang paling klimaks ya di budget 3 jutaan lo bisa beli iPhone 12. Ini udah paling mentok, paling canggih, paling rata kanan budget 3 jutaan cuy. Nah, dengan harga 3 jutaan lu beli iPhone Inter, apakah worth it atau tidak? Jawabannya balik lagi sesuai kebutuhan, tapi kita bakal breakdown apakah lu masuk ke kriteria orang tersebut ya. Takutnya lu rugi ya, meskipun speknya lumayan tinggi, tapi ujung-ujungnya nggak cocok dengan pemakaian lu bakal rugi. Oke, budget 3 jutaan lu sisihin buat beli iPhone. Kalau lu pilih yang paling pintar, lu pilih spek yang paling tinggi ya, tahun paling baru. Simpel, lu nggak usah lihat spek dah. Lu nggak usah lihat spek. Cara memaksimalkan iPhone Inter dengan budget yang lu punya. Pertama, lu tentuin dulu budget lu berapa. Misalnya di video ini kita bahas budget 3 jutaan. Nah, setelah itu lu cari-cari, lu bandingin harganya, lu kalkulasi, cari model iPhone yang paling terbaru dengan budget yang bisa lu dengan budget yang lu adain ya. Budget 3 juta, iPhone berapa yang paling baru yang bisa lu dapetin. Nah, lu mentokin sementok-mentok yang paling baru. Setelah itu dapat rinciannya, nah turunlah si series tersebut yang bakal kita bahas. Nah, karena budget 3 jutaan kita dapatnya 12 mini, apakah worth it untuk orang di luar sana yang pengen pakai iPhone? Jawabannya tidak semua. Contoh aja, HP ini punya spek yang lumayan gila. Cuman kenapa nggak semua orang cocok? Baterainya kecil bos, baterai kecil dan layarnya juga kecil bos ya. Nah, jadi ada hal yang dikorbankan dengan spek tertentu di sebuah iPhone. Kenapa lu bisa dapat harga lebih murah? Kenapa lu bisa beli di tahun 2025 padahal handphone ini tahun kemarin lumayan masih pricey. Banyak hal, banyak apa ya? Banyak kalkulasi, banyak parameter tertentu yang ngebuat harga handphone ini bisa sedikit lebih turun. Gak semua orang suka sama varian mininya iPhone ya, karena rata-rata yang switching ke iPhone harga di bawah 5 juta itu pengguna Androidnya lumayan banyak ya, yang dimana which is Android itu layar besar, nggak ada yang ukurannya dimensinya kecil begini cu. Jadi makanya series 12 ya, 12 mini, 13 mini not really booming di market Indonesia ya. Cuman bagi sebagian orang yang fanatik sama HP compact, ini HP idola banget, termasuk gue, including me. Jadi bagi sebagian orang budget 3 jutaan dapat iPhone spek tinggi itu gak jadi jaminan kalau HP itu cocok karena ukurannya kecil. Jadi lo harus pikirin apakah lo cocok dengan ukuran tersebut. Ini sesuatu hal yang harus lo rasain ya, yang harus lo rasakan ya. Kenapa? Karena budget 3 jutaan itu bukan budget yang ideal untuk beli sebuah iPhone sebenarnya. Ya kita tahu iPhone marketnya bukan kayak entry level HP-HP murah. Jadi wajarkan saja ketika budget 3 jutaan banyak sesuatu hal yang harusnya lu bisa dapetin di Android lain tapi di iPhone tidak. Contohnya pengurangan size yang sangat kecil. Nah, berikutnya nggak cocok ke semua orang tuh apa? Dari sisi kameranya. Zaman sekarang kamera sebuah HP 3 jutaan kalau lu beli Android, lu bisa dapat yang banyak hal. Ada yang kameranya buat zoom, ada yang kameranya makro, ya kan. Banyak hal lah, minimal udah 3 lensa. Ini cuma 2 lensa. Bukan kebutuhan semua orang. Gak semua orang beli HP itu untuk rekam-rekam video. Gue selalu bilang iPhone ini bagus buat rekam video. But the problem is, di luaran sana gak semua orang punya HP dan butuh kamera bagus itu buat rekam-rekam video. Ada sebagian orang orientasinya butuh kamera yang bagus. Nah, budget 3 jutaan cuma dikasih 2 lensa. Menurut gue kurang. Mendingan lu beli HP lain. Makanya nggak semua orang cocok ya kan. Jadi lu harus perhitungkan lagi sesuai dengan kebutuhan lu. Nah, kriteria yang ketiga, orang nggak cocok pakai iPhone. Orang yang HP-nya memang cuman satu ya, cuman satu HP utamanya dan dia udah terbiasa pakai Android pula. Dan belinya ke 12 mini interan kayak gini. Kenapa gue bilang nggak cocok? Lu tuh harus punya HP utama selain iPhone ya.
Kenapa? Karena ketika lu yang pilih Inter, suatu saat IMEI-nya keblokir, lu punya HP yang lain. Nah, ini nggak cocok nih buat semua orang. Kalau lu emang dominan pengen cuman punya satu HP tok, lu malas bawa HP kedua ketiga, bukan berarti lu nggak mampu beli HP kedua ketiga ya. Karena memang kriteria lu kayak malas aja bawa dua HP. Gue juga tipikal orang kayak gitu. Gue orang yang dimana di rumah gue ada beberapa HP, di studio gue ada beberapa HP, tapi ketika gue pergi, gue selalu bawa cuman satu HP toh. Kadang seperti itu, kecuali keluar kota beda cerita, gue banyak bawa HP memang. Tapi kalau cuman pergi-pergi sebentar gitu, nggak terlalu lama lah ya. Nggak terlalu lama perjalanan, ya gue cuman bawa satu HP toh aja. Nah, kriteria yang ketiga ini ya, orang tuh yang punya cuman pengen satu HP, nggak cocok beli Intar cu. Kita nggak bakal tahu suatu saat sinyalnya bermasalah, entah lu lagi di mana, ada kebutuhan apa, ada urgensi apa, tahu-tahu sinyalnya pus hilang. Beuh, modar gak lu? Apalagi urusan pekerjaan. Beuh, kacau gak tuh? Nah, tiga kriteria ini menurut gua yang harus lu pahami apakah lu masuk ke tiga golongan ini ya. Yang pertama butuh kamera buat foto ya kan. Yang kedua masalah dimensinya yang terlalu kecil ya, nggak cocok semua orang. Masalah dimensi ini balik lagi ya, ini sebenarnya ada fisik, ada kecenderungan karakter fisik juga. Kayak jari-jari kita besar, udah terbiasa bertahun-tahun pakai Android besar ya. Ini kriteria yang kedua, ini banyak faktor ya kenapa nggak cocok pakai iPhone yang versi-versi kecil. Dan yang ketiga ini yang masalah IMEI. Nah, kalau lu ada di masuk salah satu kriteria ini, lu jangan sekali-sekali beli iPhone Inter. Entah itu speknya kayak gimana pun iPhone, lu bakal keganggu ya. Bakal keganggu. Nah, sekarang kita bahas orang-orang yang layak pakai iPhone Inter. Yang pertama, kebalikan dari tiga kriteria tadi ya. Yang pertama, dia butuh yang tadi foto, yang ini butuh perekaman video. Lucu, cok, parah anjir. Gue bisa adu ya. Lu pakai Android apapun ya. Lu pakai Android model apapun, boy ya. Lu mau pakai Android model apapun, lu mau pakai Android yang mantan flagship kayak ya. Adu bahkan harganya lebih mahal dari iPhone 12 series yang gue pegang ini sekalipun untuk rekaman video, gue megang ini, cu. Gua megang ini. Lu nggak percaya bacotan gue? Lu coba bandingkan, lu cek video review di luaran sana. iPhone 12 versus kamera Android ini, kamera Android itu, lu bisa menikmati sendiri hasil rekamannya tuh seenak apa. Di saat Android lain kadang di 60 fps tuh gini, getar-getar gini, ini stabil parah. Ya, gue udah sering banget bahas lah. Jadi kayak capek gitu, kayak capek ngeyakinin kalian tuh capek gitu. Dan gue yakin lu juga udah pada pintar. Gue yakin yang nonton video ini banyak yang lebih tahu daripada gue, yang lebih oke, ya, yang lebih ya well lah knowledge ya daripada gue banyak ya. Gue di sini lebih ngingetin aja. Nah, yang kedua adalah orang yang cocok pakai iPhone Inter, orang yang nggak terlalu mikirin size HP-nya. Ya misalnya lu terbiasa nih pakai HP-HP gede, tapi lu pakai HP kecil juga nggak jadi masalah, paling adaptasi sehari dua hari. Yang terpenting adalah kerjaan gue bisa maksimal di kerjaan gue dengan ngeluarin duit yang setipis mungkin untuk beli gadget yang bisa menunjang kerjaan gue. Kalau lu ada di mindset tersebut ya, gue nggak peduli ya mau kecil kayak mau segede semut kayak HP-nya, yang penting selama bisa gue pakai dan budget gue masuk ya buat beli HP tersebut, sikat. Orang-orang yang nggak terlalu peduli masalah seperti itu, ini cocok. Dan yang ketiga, balik lagi yang gue bacotin terakhir, yang kriteria yang tidak cocok yang terakhir, masalah IMEI. Lu punya 2 HP, 3 HP di luaran sana ya, lu nggak ngaruh anjir. iPhone lu tuh keblokir kayak mau dibom kayak IMEI-nya nggak masalah ya, selagi lu punya HP yang lain. Yang penting masuk di budget lu dan bisa ngebantu kerjaan lu, itu udah jauh lebih dari kata cukup, cu ya. Jadi itulah menurut gua yang ngebuat iPhone Inter itu layak dipakai bagi sebagian orang. Nah, kenapa iPhone 12 mini? Ya karena yang kayak gue bilang tadi, kenapa contoh di video ini 12 mini? Karena misalnya budget 3 jutaan, HP yang klimaks yang bisa lo beli salah satunya ini, cu. Ada di apa ya, market lain ya, sisi lain ya, sisi gelap lain, yaitu iPhone SE, iPhone SE Gen 2, iPhone SE Gen 3. Cuman ya ini paling klimaks ya lah, HP-nya poni, kameranya 2, ada lensa lebarnya. Ya menurut gue ini paling wise lah yang bisa lo dapetin di tahun 2025 versi Inter. Kalau di bawah ini menurut gue kayak harga 2 juta, 1 juta, mendingan beli Android sih. Ini kalau menurut gue ya. Oke.
Abis video ini kita bakal bahas iPhone 12 mini secara detail versi Inter. Kali ini pembahasan gue lebih ke apa ya, inter-interan aja lah. Ini anjir ada petir cuk. Ini menurut gue lebih ke video pengingat aja. Apakah lu harus atau tidak beli Inter? Dan yaudah mungkin sampai di sini video gue. Udah mulai ada petir, udah mulai hujan nih bentar lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.